Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran prakarya, kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, materi hari ini yaitu kerajinan bahan keras. Apa sih kerajinan bahan keras itu? Ya, kerajinan bahan keras yaitu kerajinan yang tahap pembuatannya memiliki bahan yang bersifat keras. Bahan keras itu ada dua macam, yaitu kerajinan bahan keras alami dan kerajinan bahan keras buatan. Kerajinan bahan keras alami apa sih? Ya, dia kerajinan yang terbuat yang berasal dari alam dan tidak mengalami pengolahan mengakibatkan perubahan wujud benda itu. Terus kalau kerajinan bahan buatan berbeda dengan kerajinan bahan alami tentunya ya, yaitu kerajinan bahan keras buatan yaitu kerajinan suatu yang bahannya sudah mengalami pengolahan kembali. Jadi bahan yang sudah diolah kembali. Nah, contoh bahan keras alami yaitu kayu, tulang, biji-bijian, bambu, batu, pasir, kerang, dan rotan. Kalau bahan keras buatan itu besi, kaca, kaleng, kawat, logam, semen, dan timah. Nah, ini contoh produk kerajinan bahan keras alami dan buatan. Ini produknya ya. Produknya apa aja? Nah, bisa berupa di situ apa? Topi baja, main-mainan ya. Dia main-mainan ini misal mobil-mobilan. Ini bisa berubah dari tembaga dan juga bisa dari kayu. Nah, ini kacamata dari kayu. Terus mobil-mobilan. Nah, ini cobek bikin sambal. Dia dari apa? Dari batu. Nah, batu ini berarti dari alami apa buatan. Nah, jadi kita bisa bedakan ya contohnya yang alami dan buatan. Nah, ini seperti bambu buat apa? Yang kentongan kayu ya, tuh dari bambu. Nah, di sini ada figura ini bisa dari kayu dan dia ada kerang. Nah, lihat kerang-kerang ini bisa dibuat jadi bingkai kayu. Nah, ini contoh produk yang nanti akan kalian buat ya. Nah, di sini macam-macam produk kerajinan bahan keras ada berapa macam? Ada 6 macam, yaitu kerajinan logam, kerajinan kayu, kerajinan bambu, kerajinan rotan, kerajinan batu, dan kerajinan kaca serat atau fiberglass. Nah, kerajinan logam. Nah, dia bahannya dari logam. Ya, seperti apa? Besi, perunggu, emas, perak. Nah, dia tekniknya jadi tergantung dari apa? Dari produknya. Nah, dia produknya apa, nanti sistemnya apa, teknik cara pembuatannya seperti apa. Nah, di sini ada sistem cor, ada ukir, tempa. Nah, ini biasanya kayak aksesoris, misalkan kalung atau anting atau cincin. Nah, dia dari emas kan. Nah, dia buatnya diukir ya, yang jelas ditempa juga, diukir juga. Nah, jadi benda logam ini selain digunakan sebagai benda hias atau fungsional, ini seperti gelas contohnya ya. Jadi ada selain benda pakai, dia juga sebagai benda hias. Ya, contohnya apa di sini? Gelas, lampu, wadah serbaguna, piala. Banyak ya contohnya berarti dari logam. Nah, kerajinan kayu. Nah, ini bahan dasarnya dari kayu. Banyak contohnya yang ada di sekitar. Misalkan apa? Coba di rumah kamu, ada bangku, ada kursi. Nah, itu kerajinan dari kayu. Nah, kayunya ada macam-macam. Ada kayu jati, mahoni, waru, sawo, dan nangka. Ya, jadi semakin bagus. Bisa kayu jati kan yang paling bagus dan dia harganya pasti lebih mahal. Kalau kayu biasa ya bisa, tapi harganya murah, harga jualnya lebih tinggi kalau kayu jati. Nah, ini kerajinan bambu. Contohnya banyak di sekitar kita ya. Ya, contohnya apa? Nampah. Terus apa? Ya, nanti kalian lihat di sekitar kalian ya. Terus ini kerajinan rotan. Nah, kerajinan rotan ini biasa tekniknya teknik anyaman ya. Nah, ini banyak. Contohnya ada meja, ada kursi, lemari, tempat makan dari rotan.
Lanjut kerajinan batu. Nah, kerajinan batu ini banyak aksesorisnya. Ya, ada interior dan eksterior. Sambil kalian dilihat ya, apa aja sih contoh kerajinan batu. Nah, biasanya kalau kerajinan batu itu tekniknya apa dia? Nah, pasti dia tekniknya pahat dan juga ukir. Kerajinan kaca serat atau fiberglass. Nah, dia berupa apa? Kaca cair yang ditarik menjadi serat tipis. Nah, biasanya fiberglass ini dicetak ya, dicetak. Lanjut, fungsi produk kerajinan bahan keras. Nah, fungsinya selain sebagai benda pakai, dia juga sebagai benda hias. Ya, benda pakai apa sih? Jadi kerajinan yang diciptakan mengutamakan fungsinya, sedangkan unsur keindahannya hanya sebagai pendukung saja. Kalau benda hias yaitu karya kerajinan yang dibuat sebagai benda pajangan atau hiasan. Jadi produk kerajinan jenis ini lebih menonjolkan aspek keindahan daripada aspek kegunaannya. Jadi biasanya kalau benda hias ini harga jualnya bagaimana? Pasti harga jualnya lebih mahal ya daripada benda pakai. Dan benda pakai juga mahal tergantung dari kualitas bahannya. Nah, unsur estetika dan ekonomis produk kerajinan bahan keras. Jadi selain ini bahan produk kerajinan itu harus mempunyai unsur estetikanya. Nah, maksudnya apa? Nah, dia harus ada bernilai ergonomis yang mencakup apa? Kenyamanannya, keamanannya, dan keindahannya. Jadi hanya ada 3 unsur itu: kenyamanan, keamanan, dan keindahan. Motif ragam hias produk kerajinan bahan kerasnya. Jadi kalau motif ragam hias ini banyak ya. Jadi di setiap daerah beda-beda ya. Ya, tapi yang terkenal motif ragam hias ya kayak ukiran seperti di mana? Di sini contohnya Jepara, Jogja, Cirebon, Bali, Toraja, Palembang, Kalimantan, dan sekitarnya. Jadi setiap daerah biasanya banyak motif ragam hiasnya dan dia berbeda-beda. Nah, yang tadi teknik pembuatan produk. Nah, produk ini tekniknya ada 6 macam, yaitu teknik cor, teknik etsa, teknik ukir tekan, teknik bubut, dan teknik anyam. Nah, sini teknik cor atau teknik cetak tuang dia ada 2, yaitu teknik tuang berulang dan teknik tuang sekali pakai. Nah, maksudnya apa? Berarti kalau teknik berulang dia berulang-ulang dibuatnya. Nah, di sini menggunakan 2 keping cetakan yang terbuat dari batu dan dapat dipakai berulang kali sesuai dengan kebutuhan. Ya, contohnya apa? Nah, contohnya hiasan kan biasanya, atau bikin boneka dari batu. Dia berulang-ulang, dia bentuknya pasti sama ukurannya. Teknik tuang sekali pakai. Nah, di sini apa contohnya? Biasa dibuat pada benda perunggu yang bentuk dan hiasannya lebih rumit seperti arca dan patung perunggu. Nah, biasanya tuang sekali pakai itu terbuatnya pada benda perunggu ya. Jadi kalau yang berulang kali itu biasanya dari batu ya. Kalau sekali pakai dia dari perunggu. Jadi bedanya itu. Lanjutnya teknik etsa. Teknik etsa itu apa? Nah, yaitu kita tahu dulu nih dia berasal dari mana? Berasal dari bahasa Belkamu atau Jerman. Yang ets itu yang berarti memakan, berkorosi, dan berkarat. Ya, jadi benda yang berasal dari logam dapat dietsa dengan merendam dalam larutan etsa atau larutan asam. Untuk melindungi bagian yang tidak ingin teretsa oleh pengikisan larutan asam, maka seluruh permukaannya dilapisi dengan bahan penolak asam. Ya, jadi dia biasanya teknik etsa ini yang dipakai pada logam ya, beberapa logam. Lanjut, teknik ukir tekan. Nah, teknik ukir tekan itu teknik membuat hiasan di atas permukaan plat logam tipis dengan ketebalan 0,2 mm. Untuk plat logam kuningan, sedangkan untuk plat logam lembaga sampai 0,4 mm. Nah, alat yang sering digunakan untuk alat tekan dibuat dari bahan tanduk sapi atau kerbau yang telah dibentuk sesuai kebutuhan ukir tekan.
Nah, cara menggunakan alat ukir tekan ini adalah dengan menekan permukaan benda keras mengikuti bentuk sesuai motif dari gambar yang telah ditentukan. Teknik bubut. Nah, untuk membubut diperlukan pahat bubut yang berfungsi untuk mengiris, menyayat atau menggaruk dan membentuk benda. Teknik bubut ini akan menghasilkan karya kerajinan yang simetris, bulat, dan rapih. Nah, di sini misalkan asbak kayu, vas bunga dari kayu, dan benda-benda mainan. Biasanya ini berarti bahan dasarnya dari kayu, teknik bubut. Teknik anyam. Nah, teknik anyam, biasanya dia berupa anyaman ya. Anyaman itu berarti kerajinan dikerjakan dengan cara mengangkat dan menumpang tindihkan atau menyilang-nyilangkan bahan sehingga menjadi satu karya kerajinan. Ya, contohnya ini teknik anyaman yang dipakai itu dari bambu, rotan, dan plastik. Ya, cukup sekian materi dari Ibu. Sebelumnya Ibu minta maaf apabila ada kata-kata yang salah. Ya, jadi ya cukup sekian dari Ibu. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.